Penyuapan dan gratifikasi sepertinya bukanlah hal yang baru bagi kita saat ini. Terlebih, contoh-contoh penyimpangan praktik tersebut banyak hadir warawiri di pemberitaan nasional. Tidak segan-segan, pelaksanaan praktik penyuapan dan gratifikasi seolah-olah berpeluang dilakukan oleh semua level dan strata masyarakat dengan berbagai latar belakang. Untuk itu, sebagai salah satu bentuk upaya menghindari praktik-praktik prestasi tersebut, ada baiknya kita memahami secara menyeluruh definisi penyuapan dan gratifikasi. Hari ini kita akan membahas secara umum definisi penyuapan dan gratifikasi yang dibagi menjadi 4. Yang pertama akan dijelaskan gratifikasi dan penyuapan secara harfiah, perundang-undangan, sifat dan sanksinya. Perbedaan penyuapan dan gratifikasi berdasarkan pengertian atau harfiah. Penyuapan atau suap kata dasarnya adalah tindakan memberikan uang, barang, atau bentuk lain dari pembalasan dari pemberi suap kepada penerima suap yang dilakukan untuk mengubah sikap penerima atas suatu kepentingan. Sedangkan gratifikasi adalah pemberian dalam arti yang luas yang meliputi pemberian uang tambahan atau fee, hadiah uang, barang, rabat atau diskon, komisi pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan mewah, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya yang artinya sebagai kompensasi. Selanjutnya, yang kedua, definisi penyuapan dan gratifikasi berdasarkan peraturan. Penyuapan atau suap tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang tindak pidana suap. Sedangkan gratifikasi tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1099 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi atau Tipikor. Jika dilihat, tahun disahkannya kedua produk tersebut, Indonesia telah berupaya mengentaskan segala praktik penyuapan sejak tahun 1980 hingga saat ini. Beranjak ke poin ketiga, yakni perbedaan penyuapan dan gratifikasi berdasarkan sifatnya. Penyuapan bersifat transaksional dan langsung, yang diberikan secara bersamaan dengan proses kerja atau proyek kerjasama yang sedang berlangsung. Sedangkan gratifikasi bersifat tidak transaksional. Kebanyakan gratifikasi ini dilakukan setelah proyek selesai atau bahkan sebelum proyek itu ada. Gratifikasi sering dianggap sebagai penyuapan yang disamarkan atau penyuapan yang tertunda. Batasan bentuk dan time bound gratifikasi yang kabur membuat kita terkecoh dan banyak terjebak dalam perangkap praktiknya. Dan terlanjur menerima gratifikasi yang awalnya tidak kita sadari. Untuk itu, pihak PLN secara spesifik menyediakan platform untuk mewadahi laporan gratifikasi yang mengakomodir kekaburan bentuk dan time bound tadi melalui aplikasi COS. Ingat, jika sudah terlanjur, segera laporkan. Tindak penyuapan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1980 dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 3 tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 juta rupiah. Sedangkan tindak gratifikasi berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 2001 diganjar pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun atau pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Tidak perulah bagi kita menimbang sanksi mana yang lebih ringan, penyuapan atau gratifikasi, karena keduanya adalah salah secara absolut baik di mata hukum dan di mata Tuhan. Jadi, bagaimana sahabat HTD? Masih mau coba-coba menerima gratifikasi atau penyuapan? HTD bersih, HTD berintegritas.